Jadi nanti penting banget buat teman-teman marketing freelance tahu tentang produk knowledge Sheffield, apalagi kita mau ada acara gathering gitu. Karena nanti akan saya sampaikan lebih jelasnya di sini ya, nanti di layar dilihat aja. Mungkin 5 menitan lagi kita mulai. Mungkin boleh sharing-sharing tuh, Kang Badri ada, Kang Badri, terus Kang Yasin, Ibu Lini, Bang Silvano. Gimana Kang Badri, kemarin masih kesusahan buat follow up atau udah lancar nih Kang Badri? Masih belum ada hasil Kang, udah ya di follow up sih tetap, cuman ya biasalah. Kayaknya gimana Kak, mungkin udah lama ya, jadi keinginan calon buyer udah nggak greget lagi menurut saya sih. Ya, makanya itu saran dari saya nanti buat semuanya sih. Jadi kalau emang ada calon buyer itu langsung komunikasi sama koordinator biar tadi, karena beberapa menit aja itu buyer itu udah berubah pikiran gitu kan, apalagi kalau udah berhari-hari. Tapi kalau emang udah ada nanya sama misalkan sama Kang Badri atau sama Kang Yasin sama Ibu Luni, kalau udah nanya itu kan tetap ada potensi. Ada potensi nanti buat kita follow up supaya tetap jadi gitu kan, entah itu survei atau jadi booking. Jadi nanti koordinasi aja, misalkan ini ada data dari Kang Badri, misalkan ada 5 nih yang kemarin sempat mau survei tapi nggak jadi, silakan follow up sama Kang Badri. Kalau emang misalkan masih belum ada ini, nanti biar di follow up sama koordinator. Tenang aja, aman kok kalau di follow up sama koordinator. Justru saya sih menyarankan jangan lupa setiap ada data yang hot prospect, berkabar sama tim koordinator. Siap Kang. Siap. Besok ada yang survei nggak, Kang Badri besok? Pindah bagian. Belum ada konfirmasi Kang. Oh belum. Boleh di follow up lagi, Hari ini boleh di follow up. Siapa lagi nih yang kemarin Siap. ada kendala yang di follow up, misalkan buat cara follow up-nya atau kendala di iklan berbayar atau iklan gratisan, mungkin boleh sharing-sharing nih sebelum kita mulai sebentar lagi. Saya Kang, coba Kang. Siapa? Kang Yasin. Oh Kang Yasin, gimana Kang Yasin? Gini, ya saya selalu komunikasi dengan koordinator ya, cukup bagus karena kalau saya nganter buyer itu tanpa saya sendiri ikut kayaknya kurang serp gitu ya. Iya, Alhamdulillah betul. di antar sama Kang Adit, juga diantar pakai mobil, kita keliling-keliling ke blok-bloknya. Alhamdulillah, kalau saya jalan kaki itu capek juga. Ya tapi alhamdulillah setelah diantar itu ya, namun karena memang di dunia maya ya bukan hanya Granada saja gitu ya, tapi juga banyak yang lain, karena mereka pada saat saya antar itu dari Bekasi, dari Tambun itu merasa jauh banget kayaknya gitu. Nah itu alasannya itu. Nah kemarin baru sempat menyatakan kayaknya jauh banget. Nah tapi ya saya bujuk yang lain ya, saya rayu untuk yang lainnya. Kayaknya kalau saya pikir kayaknya nih mau membatalkan atau apa gitu ya. Nah saya tawarkan lah ini Sheffield gitu ya. Saya tawarkan Sheffield, lokasinya lebih dekat gitu ya. Artinya kalau dari Bekasi nggak terlalu jauh, langsung jalan utama yang banyak truk-truk gitu. Saya tawarkan Sheffield, namun saya tawarkan Sheffield dengan set plan saya minta yang terbaru. Lokasinya yang dia pilih juga kayaknya belum ada gitu. Ternyata Sheffield yang baru saya tawarkan ternyata udah banyak yang penuh juga gitu. Yang dia pilih kayaknya kepingin yang hook, tapi sudah penuh juga. Nah ini mungkin kemarin saya sempat dapat informasi dari Kang Adit, ya udah kita Granada aja dulu fokus gitu ya. Artinya kalau memang blok yang kita tawarkan di Granada dia nggak cocok, kita tawarkan yang paling sederhana lah, misalkan camping glamping gitu ya. Ataupun kita kalau tidak juga kita tawarkan Sheffield gitu ya. Tapi ke Sheffield ternyata yang dia pilih pun sudah penuh gitu. Nah karena di dunia maya dia banyak melihat beberapa coupling juga.
Ya dia menanyakan coupling yang lain gitu, menanyakan coupling karena saya nggak tahu, saya bilang ya cobalah, tapi sayang juga ini peluang gitu. Coba kita bareng ke sana, nanti kita tunjukkan ke Seville karena ada juga coupling yang mungkin mau gathering juga gitu kan besok ataupun yang sudah pelaksana dia nanya tentang itu gitu ya. Ya mau tidak mau saya juga mau tidak mau saya coba sampaikan juga gitu. Saya cari informasi untuk itu gitu. Seperti itu Kang. Jadi informasi Seville ini kenapa ditunda-tunda gitu, kenapa nggak langsung aja sekalian, kalau memang peluang Seville juga bagus ya sekalian aja gitu. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua tentang tadi FB Ad, ya insya Allah setidaknya kemarin yang kendala saya itu ya sudah bisa lah, tapi belum saya coba lagi insya Allah. Untuk pembayaran ke FB-nya, ke pembayaran depositnya ya insya Allah. Mungkin itu aja Kang Endar. Oh, jadi kemarin ada kendala buat ngisi saldo ya? Iya, isi saldo kendalanya. Kalau ngisi saldo, saya juga udah menyarankan buat teman-teman marketing freelance nanti download aplikasi iklan. Jadi kalau emang nggak buka YouTube pun dan nggak buka laptop, kalau nggak buka laptop atau komputer, bisa langsung dari HP juga. Bahkan dari HP sebetulnya tanpa aplikasi pun bisa. Tinggal nanti masuk ke Ads Manager dari link, itu udah langsung terhubung ke pembayaran namanya. Simple kok kalau misalnya ini nanti. Kalau emang kurang jelas lagi, emang saya setiap seminggu sekali untuk sharing season itu kita agendakan. Jadi bentuknya kayak monitoring apa sih kendala atau keluh kesah dari teman-teman semua yang udah kita kasih gitu kan. Jadi nanti kita juga kasih tahu juga nanti buat saya ulang lagi misalkan buat cara ngisi saldo entah itu dari HP, dari laptop, itu gampang kok kalau buat ngisi saldo. Nanti saya kasih tahu. Oke, ini udah ada 29 orang mungkin termasuk saya. Mungkin kita mulai aja nanti teman-teman yang lain karena ini di-record nanti kita share di YouTube bisa nonton dari awal. Tapi ini penting banget karena kita mau ada gathering gitu kan, termasuk yang barusan tuh dari Kang Yasin. Kalau untuk perihal konsumen seperti itu sebetulnya saya mau tanya dulu, itu konsumen kemarin pernah ke Granada Land belum? Sudah, ke Granada Land sudah. Sudah, oke. Sudah. Jadi di Granada Land mungkin tadi terbilang jaraknya jauh ya. Berarti nanti kita arahkan ke Seville biar diiniin sama Kang Adit, dibantu juga. Nanti koordinasi aja terus Kang Yasin. Iya, siap. Insyaallah. Oke, kita mulai aja ya. Ini ada Kang Irsan. Langsung aja Kang sama saya. Oke, siap. Oke, baik sekali lagi ya kita mulai teman-teman. Nanti untuk yang lain karena belum pada join nanti bisa nyusul sama satu lagi. Nanti ada hasil recordnya akan saya kirim atau share di YouTube bisa ditonton. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bisa bertatap muka kembali. Ini suara saya jelas enggak? Jelas. Jelas. Ya, kita bisa bertatap muka kembali walaupun dari virtual. Jadi punten ini saya mute dulu ya punten semuanya. Oke, saya unmute dulu semuanya biar jelas ya punten. Jadi nanti kalau emang ada yang mau sharing nanti setelah penjelasan dari saya aja ya. Oke, balik lagi. Jadi kenapa hari ini kita ada Zoom di pagi hari ya, biasanya kan kita malam itu kan, tapi sebetulnya dulu udah kita agendakan di hari Sabtu itu kalau emang nggak ada pertemuan offline, kita pasti ada Zoom rutin. Dan salah satunya sekarang ini penting terkait masalah penyampaian product knowledge. Mungkin dari beberapa rekan-rekan udah tahu ya untuk product knowledge di Seville gitu kan, karena dari awal dulu pas saya rekrut juga gitu kan, teman-teman ini udah saya kasih tahu produk knowledge-nya sedikit ya, walaupun nggak terlalu detail banget karena kita lebih fokus ke Granada Land. Nah, karena sekarang Granada Land hampir sold out juga, jadi kita mau nyoba fokus dua-duanya aja nih, Granada Land sama Seville langsung. Dan ini saya akan sedikit menjelaskan kembali untuk produk knowledge Seville. Sama satu lagi, kita mau ada yang namanya gathering. Gathering buat nanti buyer ya di tanggal 19 atau 18 nanti kita share ya. Oke, jadi ini teman-teman di layar cukup jelas ya.
ada produk knowledge Sepil, Mountain View. Jadi ada beberapa poin yang akan saya sampaikan di sini. Oke. Ini satu, yang pertama itu konsepnya Sepil ya. Jadi konsepnya Sepil boleh dilihat di layar. Selain saya jelaskan, Sepil Mountain View merupakan area coupling serbaguna ya. Jadi kalau di sini serbaguna. Serbaguna udah jelas daerahnya pegunungan dan view-nya juga bagus. Dan di sini juga apalagi malam ya, dibandingin GL mungkin 11 Juli lebih dingin di Sepil sebetulnya. Apalagi Sepil kan ininya deket banget ya ke ataupun ke jalan akses tolnya gitu kan. Jadi di sini bisa dilihat juga ya untuk dari Sepil sendiri nih. Jadi mengapa harus Sepil Mountain View gitu kan? Kebetulan alhamdulillah Sepil semuanya udah termasuk area zona kuning. Terus akses tol juga dari Jagorawi bisa, dari Sentul atau Citerep. Udah jelas ya kalau Cibubur juga termasuk tol Jagorawi ya. Dari Cibubur udah bisa, nanti dari Citerep bisa. Itu banyak kalau untuk akses ke Sepil, apalagi Sepil paling bagusnya itu kayak di tengah-tengah pusat wisata gitu. Kiri kanan semuanya wisata kalau di Sepil itu. Dan paling dekat juga kita misalkan nanti kalau yang udah lama kan kita kasih tahu pasti tahu ada yang namanya Nirvana Valley atau Villa Kayangan itu udah jelas ya. Oke, nah ini sempat juga saya sempat sharing-sharing juga ya mau di Sepil ataupun di Granada yang sebetulnya baru-baru kemarin Sepil ini dipecah gitu kan. Bukan Sepil ya, daerah Desa Sukamakmur ini baru dipecah yang menjadi Kabupaten Bogor Timur. Awalnya kan Kabupaten Bogor termasuk Granada juga. Di sini teman-teman boleh dilihat di layar. Yang termasuk Bogor Timur itu kan di sini ada Cilengsi, Gunung Putri, Kelapa Nunggal, Jongol, Cariu, Tanjung Sari, dan Sukamakmur yang ada sekarang tempat Sepil ya. Jadi Jongol itu nanti yang bakal jadi pusat pemerintah daerahnya. Dan itu jadi potensi banget kan sekarang di daerah Bogor Timur semuanya dibangun coupling atau wisata-wisata. Karena emang investor-investor itu baru pada masuk gitu kan. Jadi emang potensinya juga sangat bagus. Kenapa? Karena untuk akses jalan tol juga nanti semuanya bakalan dibangun gitu kan di Sepil di sini tuh. Deket jalur utama lah gitu kan, mau akses tolnya dari fasilitasnya itu disupport langsung sama pemerintah. Oke. Nah, ini keunggulan lokasi ya. Akses udah jelas ya, akses jalan tol. Tadi saya udah sampaikan gitu kan untuk mencapai lokasi Sepil Mountain View udah jelas kita buat di Purwakarta. punten di unmute dulu ya. Oke. Jadi udah jelas ya teman-teman dari akses jalan tolnya banyak. Tadi udah saya sampaikan. Ini boleh di layar juga lihat dari exit tol Sentul, Citerep, atau nanti ini berhubungan juga ya sama Cibubur udah jelas. Jadi sangat banyak untuk akses ke Sepil dan kebetulan Sepil itu emang jalannya yang paling ramai gitu kan. Paling ramai itu emang dekat akses jalan utama gitu di situ. Jadi kalau mungkin yang pernah ke Sepil itu kalau Granada Lane kan sama pun ya misalkan di samping Granada Lane atau ada Nuansa Alam, jadi emang jalur akses utama juga tapi nggak serame atau ini Sepil gitu kan, akses utamanya itu ramai banget kalau di Sepil alhamdulillah. Oke. Nah, ini untuk perencanaan ya nanti untuk dibangun akses jalan tol di sini udah jelas ya. Kalau untuk yang sementara informasi yang udah beredar di berita ataupun dari pernyataan pemerintah udah jelas nanti dari Cianjur ke Cikarang itu dibangun akses tol. Nah, nanti penyambungnya dari Citerep dari tol Cibubur ke Cariu juga nanti ada akses tol. Jadi emang nanti semuanya itu akses tol, bahkan daerah arah Puncak 2 nanti itu langsung ada akses tol juga. Jadi untuk masalah Sepil atau Granada Lane sebetulnya itu potensi banget buat kedepannya karena buat akses itu kan yang jadi utama ya buat dari konsumen itu pasti yang diutamakan itu aksesnya, terus fasilitasnya apa yang didapat dan dekatnya ke apa aja itu pasti semuanya itu ngelihatnya ke sana kalau konsumen itu. Oke. Nah, ini tadi saya udah sampaikan, Sepil itu paling dekat dengan wisata-wisata di tengah-tengah gitu kan. Jadi untuk Sepil kan dekat ke Nirvana ya, ke Villa Kayangan, Pinuscape, terus ada wisata Cipamingkis, Curug Cipamingkis sudah jelas ya. Ada Curug Ciherang, terus ada Rumah Pohon Cerang dan lain sebagainya. Pokoknya itu banyak untuk wisata. Apalagi mungkin yang pernah udah main ke Villa Kayangan atau ke curug-curug sekitaran dari Sepil. Emang potensial juga gitu kan, makanya
teman-teman nanti nge-branding konsumen, kita bukan bukan melebih-melebihkan gitu kan. Oh, ini kayak gini, padahal nggak ada. Tapi emang realitanya sekarang dari Sepil itu deket ke semua wisata yang ada di Bogor Timur. Nah, ini gambar-gambarannya ya dari Nirvana atau dari Villa Kayangan, dari Curug, ini pokoknya bagus-bagus. Oke, harga lahan ini langsung ada berita juga, sempat ada berita ya. Harga lahan di jalur Puncak 2 potensi naik. Kini saatnya investasi. Jadi emang di arah Puncak 2 itu kan banyak ya, termasuk Granada maupun Sepil ataupun kapling-kapling lain emang ramai kan. Mungkin teman-teman juga ngelihat di media-media atau di sosmednya yang iklan gitu kan, pasti bermunculan sekarang di Bogor Timur gitu kan. Nah, mungkin ini udah saatnya juga gitu kan, sebagai marketing, teman-teman juga harus leading, nggak cuma sekedar Granada, nanti fokus juga sambil jalan Sepil, apalagi kita mau ada agenda khusus. Nah, ini untuk jalan di Sepil alhamdulillah udah dicor, bahkan sekarang udah pembangunan gerbang ya sama taman, nanti juga bakalan dibangun ada villa contoh di sana itu di Sepil. Kalau Sepil sama Granada udah jelas ada perbedaan ya. Kalau di Granada ada edu wisatanya, kalau di Sepil fokus ke serbagunanya aja. Harga 55 jutaan mayoritas. Nah, ini untuk harga Sepil teman-teman, biar nanti kalau ada yang nanya lagi udah ada ya, selain nanti saya share press list-nya atau dari koordinator update press list-nya di grup nanti ada. Nah, ini yang paling depan dekat akses jalan utama ini nih, Blok B ya. Ini itu Sky Cup itu nanti buat nongkrong-nongkrong. Nanti akan dibangun di sini tuh kafe kayak gitu buat nongkrong-nongkrong juga. Sebentar. Nanya Kang, ya. Sebentar ya. Ini sebentar lagi selesai. Jadi maksudnya untuk diskusinya selesai saya jelaskan aja ya, biar maksudnya nanti sekaligus hanya lebih ke sharing sistemnya aja. Jadi untuk sekarang saya minta waktunya sebentar dulu karena ini nggak panjang kok kalau untuk product knowledge-nya, karena sebelumnya udah saya jelaskan, sekarang lebih ke follow up lagi ya. Saya semuanya, apalagi ada yang baru kan teman-teman marketing freelance. Jadi di sini nanti ada Sky Cap-nya buat nongkrong-nongkrong, dan untuk posisi akses jalan utama ini nih. Yang hitam itu akses jalan utama yang di sini. Akses jalan utama. Nah, ini untuk yang 77 juta ini blok B. Ini blok B yang jajaran depan ini. Kalau ini 59 juta, di blok B juga ini 59 juta. Ini 55 sama yang ini juga 55 nih. Yang biru-biru ini ya. Nah, ini di sini nanti masih belum di-up ya, karena kita fokuskan dulu yang di sini semuanya. Selesai yang ini baru nanti ini dibuka lagi. Nah, kalau untuk harga ini ya gambaran-gambarannya. Jadi ada blok C, ada blok B. Jadi ada 2 blok di sini itu. Oke, untuk harganya udah jelas ya. Nah, ini informasi gathering. Ini yang paling penting ya, karena informasi gathering ini akan dilaksanakan minggu depan gitu kan. Minggu depan lah kita laksanakan. Ini yang paling penting nih buat teman-teman. Insya Allah akan dilaksanakan atau diselenggarakan customer gathering AHA di 19 September 2021 di Sepil. Nah, untuk marketing freelance cukup fokus datangkan customer saja. Lalu yang pertama membagikan info gathering Sepil, terus jaringan dan relasi potensial, maksudnya diinformasikannya itu ke mana? Ke jaringan atau relasi potensial, atau misalkan udah punya data sendiri gitu ya. Di grup WA, di grup Facebook, di story WhatsApp, EPI udah jelas ya, di OLX, Lamudi, atau di website gratis, itu nanti di-share aja, dan nanti juga ada konten-kontennya dari kita. Dan kalau misalkan ada yang tertarik, nanti juga di sini ada susunannya nih. Ketika ada yang tertarik untuk hadir, segera isi formulir, atau misalkan Google Form ya, di sini nanti marketingnya siapa, terus konsumennya siapa. Tapi kalau untuk konsumen nggak usah diisi nomor teleponnya juga, nggak jadi masalah. Cukup misalkan buyer, atau misalkan wajib ya. Oh ya punten, kalau untuk nomor telepon yang di Google Form ini wajib diisi. Nanti konsumen wajib diisi juga, dan nama teman-teman atau rekan-rekan marketing plan-nya siapa wajib diisi. Karena kan kalau untuk acara serentak nanti banyak sales juga gitu kan, banyak konsumen, jadi takut ketukar. Jadi emang harus lebih detail dari awal gitu kan. Nah, untuk menghindari buyer double, untuk menghindari saling klaim buyer. Nah, ini tujuannya ya. Jadi tujuannya itu kenapa harus isi formulir? Takut ada
buyer yang double marketing. Takutnya misalkan di Kang Badri ada, di Kang Yasin ada, sama gitu kan customernya. Nah itu untuk menghindari itu pertama. Kedua untuk menghindari saling klaim. Nah ini yang paling penting. Kenapa teman-teman itu selalu saya tekankan sama tim training center, Kang Ihsan sama Kang Ican, buat koordinasi sama koordinator. Kenapa? Karena untuk menghindari saling klaim. Karena di lapangan itu kan banyak dari sales agency atau dari sales in-house atau dari marketing freelance. Itu banyak dari misalkan yang luar juga gitu kan, dari agensi luar itu banyak. Makanya wajib ngisi nomor sama menulis nama marketingnya, yaitu marketingnya teman-teman sendiri. Untuk memudahkan handling saat gathering itu udah jelas. Jadi nanti di handlingnya kan udah jelas sama si ininya untuk apa? Punten dulu Kang, nanti dulu ya, sebentar ya. Saya unmute dulu semuanya biar fokus di ini aja ya, materi dulu sebentar. Jadi untuk memudahkan handling itu saat gathering udah jelas ya, misalkan ada customer namanya Hendar misalkan, terus untuk marketing plan-nya Kang Budi atau Kang Yasin. Jadi nanti nggak bakal ada yang ngeklaim gitu kan, karena udah jelas datanya. Oke. Nah, 3, saat pelaksanaan gathering, MF dipersilakan untuk hadir juga ke gathering ataupun hanya menitipkan customer-nya ke para koordinator masing-masing kelas. Karena kan di grup kelas itu udah ada koordinator-koordinatornya ya. Ada Kang Adi, ada Kang Ari, sama ada Kang Robi. Nah, itu koordinator-koordinator yang ada di kelas-kelas gitu kan. Untuk sementara kelas ada 8 grup. Ada 8 grup kelas di training center kita itu. Dan itu koordinator megang, ada yang megang 2, 3 gitu kan. Nanti sih rata, semuanya nanti bakal diratakan sama kita. Ini lagi kita juga proses rekrutmen lagi. Jadi nanti teman-teman silahkan sama koordinator itu wajib koordinasi ya, komunikasinya dijaga lebih intens lagi. Nah, ini penting juga. Jadi untuk di gathering ini, bagi teman-teman marketing freelance yang mendatangkan banyak buyer, itu ada tambahan bonus 300.000 atau reward ada 300.000. Sama satu lagi, bagi yang buyernya booking, itu juga ada tambahan reward 300.000 khusus di acara gathering. Jadi ini baru booking doang gitu kan, itu baru hanya booking aja gitu kan, teman-teman udah dapat 300.000. Terus untuk yang bookingnya banyak dari marketing freelance, juga ada tambahan 300.000 buat rewardnya. Nah ini hanya khusus di acara gathering, bukan di hari-hari biasa ya. Jadi nanti bisa difokuskan sama teman-teman nih. Untuk di acara gathering, kebetulan tanggal 19 kita gatheringnya, mungkin ada spare waktu seminggu lebih ya, seminggu lebih 1 hari lah gitu kan. Jadi nanti teman-teman ini reward khusus untuk di acara gathering. Beda kalau misalkan di hari-hari biasa ini nggak ada ya. Mungkin yang udah banyak closing juga nggak dapet ini, mungkin dapet fee yang 10% atau 8% gitu kan, hanya itu aja. Nah, kalau sekarang beda. Rewardnya ada 300 bagi yang bisa mendatangkan banyak buyer, ditambah lagi setiap buyer booking, atau misalkan Kang Budi atau Kang Yasin, Kang Badri misalkan konsumennya pada booking tuh, itu udah dapet satu bonus reward 300.000. Jadi ini penting banget, silahkan dicatat sama teman-teman karena ini penting ya. Nah, selanjutnya saya pasti bisa mendatangkan. Nah, ini harus punya cita-cita atau mimpi atau misalkan doa ya, yang dimana teman-teman kalau emang marketing itu selalu mindsetnya gini, saya bisa mendatangkan 20 customer. Nah, kenapa harus tinggi dulu cita-citanya? Ya, kalau nggak 20 ya minimal 15. Kalau nggak dapat 15 ya 10. Kalau nggak dapat 10 ya 5 gitu. Kalau dapat 5 ya 1. Jadi apa ya, dari mindset kita itu harus punya dulu keinginan lebih kalau di marketing. Oh, saya punya target bisa mendatangkan 10 customer. Kalau nggak datang 10, oh datangnya 8. Kalau nggak datang 8 ternyata 5, dan nggak datang 5 ya datang 1 lah gitu kan. Atau sekarang udah punya tadi seperti Kang Badri gitu kan, punya data prospek banyak. Nah, ini boleh diterapkan sistem ini di mana punya customer data customer banyak. Ya, teman-teman wajib bisa mendatangkan customer untuk di acara gathering karena ya ini bicara keuntungan juga gitu kan buat teman-teman marketing freelance, selain dapat bonus juga beda dari acara seperti yang biasa ngirim buyer gitu kan. Nah, ini teman-teman sebetulnya nggak banyak materinya ya. Kalau misalkan untuk product knowledge saya rasa
banyak gitu kan teman-teman yang udah pada tahu juga lokasinya, terus dari konsepnya, filenya udah saya share juga sebelumnya. Jadi nanti kalau emang misalkan ada yang kurang jelas terkait masalah product knowledge atau belum menguasai, silakan koordinasi dengan koordinator atau sama saya. Kalau saya slow respon juga ada Kang Irsan, terus ada Kang Ican. Jangan terpaku sama satu orang, nggak apa-apa. Karena dari kita itu tim ya, tim training center itu ada Kang Ican, Kang Irsan, sama saya, sama dari koordinator marketing itu ada Kang Adit, Kang Robi, sama Kang Ari. Jadi teman-teman komunikasi di antara orang-orang itu aja. Jadi Kang Ihsan slow respon boleh hubungi saya. Saya slow respon ada Kang Ican. Atau dari tim training center slow respon ada Kang Adit, Kang Robi, sama Kang Ari koordinatornya. Jadi itu teman-teman yang saya sampaikan hari ini. Kita mau ada acara gathering di tanggal 19. Nah, silakan teman-teman yang punya prospek, yang belum punya prospek dari sekarang boleh digas lagi ya buat promosinya, buat iklannya, enggak itu iklan organik ataupun berbayar. Dari sekarang masih ada spare waktu seminggu lebih untuk acara gathering. Nah, mungkin itu teman-teman informasi yang saya share hari ini, bahwa kita ada acara khusus yaitu gathering, dan tadi juga alhamdulillah ada bonus lebih nih buat teman-teman, ngejar dari bookingnya aja gitu kan. Kalau misalkan ada customer padahal baru booking aja 5 customer, itu kali aja satu customer 300.000 udah berapa, belum dapat lagi yang dari yang terbanyak. Oke teman-teman, selebihnya mungkin lebih ke sharing session. Kalau dari saya cukup untuk penyampaian informasi bahwa kita akan ada customer gathering di hari Minggu tanggal 19 di Sepil Mountain View. Mungkin itu teman-teman dari saya, mungkin selebihnya kita sharing-sharing aja. Tadi juga ada yang mau nanya, silahkan Kang siapa? Silahkan. Badri, Kang. Oh siap Kang Mardi, gimana Kang Mardi? Ini Kang, kalau lokasi Sepil itu di Sukamakmur ya Kang? Iya di Sukamakmur, pokoknya sebelum Gunung Batu, sebelum Villa Kayangan. Kalau dari Jonggol sih lebih dekat ke ini, lebih dekat ke apa? Ke Sepil dibanding Granada Lane. Kalau ke Gunung Batu berapa kilo kira-kira? Soalnya kemarin ada customer kan saya ngiklannya Tanjung itu ya yang Granada. Ternyata dia yang cari yang di Sukamakmur. Oke, jadi bagus itu. Mudah-mudahan nanti saya follow up lagi deh. Ya, bagus. Jadi dari Gunung Batu jauh kan? Dekat. Jadi gini, kalau misalkan dari Granada Lane ke Sepil kurang lebih 25 menit ya. Kurang lebih bisa lebih cepat, bisa juga misalkan ya sampai 30 menitan tergantung bawa motor atau mobil ya. Terus kalau dari Sepil ke Gunung Batu ya sekitar kurang lebih 15 menitan. Kalau ke Gunung Batu. Kalau ke Gunung Batu ya dari Sepil ke Villa Kayangan juga sama. Bahkan sebelum, kalau misalkan ke Gunung Batu kan udah jelas ambil kiri. Kalau ke Villa Kayangan itu ngambil yang ke kanan. Villa Kayangan, Nirvana gitu kan. Jadi emang fokusnya deket wisata banget Kang Bardi. Jadi nanti buat yang tadi konsumen maunya di Desa Sukamakmur atau di daerah Sukamakmur, emang potensi banget itu buat ke tempat-tempat nongkrong atau wisata, emang bagus deket dari Sepil. Apalagi Sepil itu di pinggir jalan banget gitu kan, di pinggir jalan utama malah. Oke Kang Bardi, di prospek lagi ya Kang Bardi. Oke, siap-siap Kang. Makasih. Oke, siap. Yang lain masih ada yang bingung atau belum tahu Sepil? Oke, silakan teman-teman, ada yang ditanyakan terkait masalah acara di customer gathering dari Minggu, silakan Kang Asep. Ya, untuk harga itu paling murah dari harga mulai berapa Kang? Sepil. Oke, siap. Ini harganya ya, 55 jutaan. Semua mayoritas ini yang bawah blok C ini 55 juta, 55 juta, 59 sama 77 juta. Kalau yang 77 juta itu yang paling kedeket ke jalan utama nih di sini. Karena emang Sepil nempel banget di jalan utama. Oh, yang player 53 berarti udah nggak bisa di-share ya Kang ya? Iya, udah nggak bisa karena kemarin update lagi Sepil harganya sekarang udah 55 semua. Nanti kita perbarui lagi di press list yang terbarunya ada kok. Kalau untuk yang gatheringnya Kang belum di-share ya nanti ya? Untuk gathering insya Allah kalau nggak hari ini besok itu maksimal dari konten, dari flyer-flyernya atau dari pamfletnya kita buatkan kok. Nanti teman-teman tinggal share, copywriting-nya kita siapkan nanti. Oke, siap. Terima kasih, siap.
Siap, sama-sama Kang Asep. Silakan, ada lagi teman-teman? Dari kemarin kan pasti ngiklan itu pasti Granadalen ya di organik maupun misalkan di berbayar. Mungkin sekarang bisa dicoba dibarengin sama Sepil ya. Ini yang nanya Kisi-kisi aja Kang. Itu siap. stoknya tinggal berapa ya? Stok sekarang sebenarnya ini yang di bawah sih lumayan ini ya. Nih yang paling masih banyak yang kosong nih ya. Lihat di layar aja. Nanti saya update di share ke grup kok untuk berapa-berapanya lagi nih. Ini di sini masih banyak yang kosong juga. Ini yang udah jelas ya di harga 77-an. Nah, di sini udah ada yang di sini itu ada nih di sini sama yang di sini mayoritas. Selebihnya nih di sini masih pada kosong, Kang. Yang terupdate di sini. Nanti saya share untuk update-nya di press list-nya secara ininya buat apa? Kalau misalkan buat update-nya ya di set plan-nya nanti saya share terupdate karena saya juga belum ngecek lagi yang terupdate-nya kemarin itu. Karena kan setiap ini ada terus yang booking juga kemarin-kemarin itu. Nanti akan saya share sama tim koordinator buat yang terupdate-nya. Berapa lagi, apalagi nanti ini dibuka juga nih yang putih upcoming development-nya. Nanti juga setelah misalkan udah selesai ini kita buka lagi. Seperti itu, Kang. Kalau yang Skyview Cafe-nya itu dikomersilkan juga atau akan dikelola sama Iskariman sendiri, Kang? Enggak, itu dijual, Kang. Dijual. Oh. Tapi ini khusus. Dijualnya itu enggak 100 meter, 200 enggak, seluruhnya ini. Langsung sekaligus. Kurang lebih kemarin ada informasi hampir 2000 meteran ya kalau nggak salah ini. Yang ini tuh. Jadi minta dari pihak development itu sekaligus. Kalau yang 100 meter kan ini. Kenapa misalkan ini khusus harganya segitu? Karena emang dia yang paling ya depan ya, Pinggir paling jalan. depan sama ya paling depan, paling dekat pinggir jalan juga gitu. Itu Ya, harganya gimana? berapa, Kang? Yang Skylife? Kalau untuk harga sekaligus ini belum ada di update lagi ya, karena biasa kan ini ada customer khusus nih Kang. Contohnya seperti Granadalen. Misalkan ada cupping khusus yang 500 meter atau 250 meter, itu nanti masalah harga bisa kita tanyakan dulu ke pihak manajemen. Nah, itu kalau emang ada tertarik, gak apa-apa nanti di branding aja. Misalnya ada Kang, ada customer yang nanya, ya udah kita cek harga terupdate-nya ke kantor berapa nih gitu kan, sama manajemen kita tanya, berapa nih untuk harga Skycaps yang semuanya ini gitu kan. Karena kalau di Skycap itu mintanya di perusahaan minta sekaligus. Kurang lebih 2000 meteran kemarin. Iya, Kang. Makasih. Siap, sama-sama Kang. Silakan yang lain. Ada lagi? Apa cukup ini? Kang, untuk form registrasinya nanti dibagikan ya? Ya Ibu Ade nanti untuk form registrasi, terus untuk kontennya, untuk copywriting-nya kita nanti siapkan. Paling telat besok kita share semua. Nanti teman-teman tinggal share-share aja promosi buat Ibu Ade sama teman-teman yang lain. Nanti tinggal di share-share aja. Itu kita siapkan semuanya nanti. Oke, ditunggu. Siap Ibu Ade, terima kasih. Ibu Ade tuh jago closing teman-teman tuh, boleh jadi motivasi juga teman-teman harus mengalahkan Ibu Ade. Ibu Ade closing terus tiap minggu, luar biasa. Alhamdulillah. Kang, Oke, teman-teman. nanya Kang. Ya, silakan gimana? Kalau Granada saya sebelumnya kan jual keindahannya gitu ya, utamanya gitu dah fasilitas. Kalau dibandingin sama Seville itu kira-kira pemandangannya lebih bagus atau gimana, Kang? Kalau lihat di iklan, kalau lihat kan hanya kelihatannya hanya tanah luas datar ya kalau saya lihat dari gambar yang tertera di IG atau di Facebook ya. Kira-kira itu lebih indah atau enggak? Oke, siap nih. Kalau untuk pemandangan view yang paling dapat semuanya dari sini nih Kang, dari blok C ke belakang ini nih. Ini paling dapat view. Emang ini itu kalau yang di sini kan kehamparan apa ya, kayak hutan pegunungan juga kelihatan. Cuman kalau bicara untuk view, jujur aja kalau dari saya pasti kalah sama Granada. Maksudnya karena kan Granada kiri kanan kan gunung semua kan. Kalau di Granada lain itu kiri kanan semua gunung. Nah, kalau di Seville gunungnya jauh kelihatannya, tapi emang kehamparan hutan sama misalkan rumah juga kelihatan. Tapi emang bagus nih, yang paling bagus view dari sini nih, blok C. Yang blok C ya. Yang blok C itu yang biru muda ini nih, dari sini sampai bawah sini, itu bagus pemandangan itu, maksudnya kelihatan secara jelas semuanya. Kalau di sini. Tapi kalau yang ini juga sama nih, yang blok B yang hijau muda, itu juga jelas bagus. Nah, ini apalagi yang ini tinggi nih dari sini.
Cuman kalau mau kelihatan secara keseluruhan ke belakang, yang blok C. Kalau misalkan saran dari saya sih konsumen nanti survei langsung ke lapangan pasti pada tertarik juga di sini. Apalagi yang tadi disampaikan Kang Bardi, di mana itu semuanya dekat ke wisata. Ini jadi Sepil itu kayak di tengah-tengah ke tempat wisata, apalagi di akses jalur utama. Kalau kira-kira yang bisa dibantu dikasih kunci apa buat yang kita tonjolin apa ya? Kalau di Granada kan waktu itu banyak macam-macam ya, pohon jati, camping ground apa. Kalau ini kira-kira apa Kang yang bisa ditonjolin di Seville? Ke Kalau customer di yang sini, belum melihat ya, yang belum lihat, biar Oke, mau siap. survei. Kalau dari Iya, saya, saran dari saya yang kita tonjolkan sejauh ini ya, itu lebih ke satu aksesnya, kedua itu ke sana sini dekat ke jalur ke tempat wisata. Itu yang paling utama. Jadi kalau di Granada Land emang di Granada Land kan itu ada edu wisatanya ya, dan cuppingnya juga bervariasi. Nah, kalau di Seville lebih ke coupling khusus nanti bisa kalian buat villa, rumah atau kafe. Jadi emang nggak ada edu wisatanya kalau di Seville. Oke, posisi berarti Kang ya, posisi iya. Ininya ya. Oke. Oke, Paling makasih Kang. tertreknya itu posisi. Siap, sama-sama Kang. Makasih Kang. Ya. Mau tanya, Ya. kalau ini kan buat siapa aja Kang ya, mau maksudnya kan kalau Granada kalau masalah Iya betul, muslim betul. aja ya. Iya betul. Kalau di Seville untuk non Muslim, emang dari dulu juga udah banyak itu yang ngambil, mayoritas di sini non Muslim juga. Karena emang di sini kan tadi couplingnya serbaguna, jadi di sini tuh untuk non Muslim juga boleh. Kalau di Seville, kalau di Granada kan kota edukasi wisata Islami. Oke, ada lagi? Atau cukup jelas? Atau tinggal nunggu kontennya aja? Gimana? Maps-nya jangan lupa Kang. Oh, siap. Maps-nya itu sebetulnya udah dari dulu kita share loh, Kang, itu. Dari dulu kita share. Kalau di sini yang udah pernah ke sana itu Ibu Lini pernah juga ke sana, Ibu Malini pernah survei sama saya sama customer. Sama waktu itu saya langsung bawa ke Granada Land juga waktu itu. Oke, ada lagi? Kang Gendar. Ya, siapa? Silakan. Ya, mau nanya. Itu kan coupling serbaguna ya. Jadi betul. kalau di bagian blok B sama C, mungkin kan nggak si calon pembelinya ini membangun toko atau ruko kayak gitu? Memungkinkan, apalagi di sini nih Kang. Di di depan sama satu lagi di sini di belakang nih. Yang di belakang itu karena kan pemandangannya bagus. Pokoknya kalau udah ada yang pernah datang ke Seville gitu kan, di belakang itu bagus, untuk tempat nongkrong itu bagus di sini nih di belakang nih. Karena untuk dari segi pemandangan itu bagus. Yang belakang dari sini nih. Maksudnya kelihatan semuanya lah bagus banget di belakang itu. Jadi nanti kalau emang nanya di sini bagus ya sih buat tempat toko atau kafe atau buat nongkrong bagus. Apalagi dekat akses jalur utama di sini. Berarti bakal nyampur ya, ada rumah permanen, ada toko, macam-macam gitu ya? Ya, ini kan lebih ke serbaguna ya. Tapi kalau emang untuk toko, kayaknya kan toko juga bukan berarti toko yang kayak di pinggir jalan ya. Kayak sebetulnya kayak kebutuhan orang lah yang di sekitaran sini yang ada di Seville gitu kan. Tapi lebih bagus buat villa gitu kan atau rumah itu udah jelas bagus. Berarti bukan hanya buat hunian ya, intinya itu ya, bisa betul. Ya. Terima kasih Kang. Iya, siap. Ada lagi? Silakan, gimana? Ini untuk fasilitas infrastrukturnya ya, yang di serbaguna, terutama serbaguna itu kan kemungkinan orang akan buat rumah lah di situ ya. Iya, villa kan, rumah villa. Ya entah rumah entah villa, pokoknya pasti bangunan permanen lah, beda sama Granada. Kalau Granada saya yakin banyak kan orang kayak villa-villa bambu karena memang suasananya yang seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya gini, untuk yang Seville, infrastruktur yang akan dibangun nanti apa saja? Satu, umpamanya jalan, terus drainase, terus power supply, power source, umpamanya listrik, jaringan listrik itu ada nggak? Itu Kang,
yang akan Ya, dibangun di situ kira-kira apa? Ya, makasih. Siap. Kalau untuk sejauh ini kan, kalau untuk dari fasilitas sudah jelas ya, jalan sekarang juga lagi dibangun, gerbang dibangun, terus untuk taman tuh di depan yang paling utama itu juga udah lagi dibangun sekarang. Nanti kita coba share yang update-nya, ada beberapa udah terupdate juga sekarang. Kalau jalan udah dicor Kang, sampai bawah sini udah dicor. Dan nanti kalau untuk drainase udah jelas juga ya, itu kan udah jelas dari perusahaan pasti supaya demi keamanan customer juga pasti dibangun kalau itu. Nah, kalau untuk tadi yang terakhir, barusan yang terakhirnya apa? Punten Kang, barusan itu? Listrik. Nah, kalau listrik, contohnya seperti di Granada Land ya. Di Granada Land juga itu sekarang kayak lagi dibangun posnya gitu kan. Pasti itu dibuatkan juga. Kalau ini kan nggak mungkin kayak lepas gitu aja gitu kan. Nanti saya coba update-nya juga. Kalau emang di Granada Land mas saya emang udah kita maksimal ya, semuanya tahu. Dari nanti ke depannya buat mungkin air juga udah jelas. Apalagi di sana sih kan masih mudah banget air. Lagi diproses buat posnya yang paling besar di Granada Land. Jalan juga di sana. Nah, kalau di Sepil, untuk tadi fasilitas dari jalan udah jelas, sekarang juga dibangun, dari gerbang juga lagi dibangun, termasuk taman nih di sini yang di depan. Jadi kalau misalkan nanti untuk yang listriknya, saya coba, cek. Oke. Iya, bagus. Suara saya ada nggak? Suara saya? Dengar. Ada katanya. Jelas Tadi jelas. Wifi antum cek. Tadi agak jauh aja. Dilanjut. Udah jelas ya? Oke, siap. Nah, ya untuk listriknya, karena kan saya mah gini ya konsepnya, takutnya nanti bilang misalkan ada ternyata nggak ada, tapi kalau dari pandangan saya nggak mungkin kalau nggak ada. Nanti saya coba tanya ke manajer project, kalau listrik ada nggak? Karena kan nggak mungkin ya tempat tinggal nggak ada akses listriknya, itu tuh nggak mungkin gitu kan. Jadi kalau misalkan dari saya kemungkinan besar itu udah jelas ada Kang. Nanti saya coba tanyakan langsung ke manajer project dan nanti dari tim koordinator akan saya informasikan ya buat di grup bahwa nanti ada yang bertanya gitu kan seperti Kang Budi atau yang lain di masalah listrik, nanti akan saya share di grup. Karena kalau sejauh ini gitu kan untuk di coupling eduwisata ataupun di coupling yang biasa itu listrik selalu ada. Apalagi targetnya nanti yang dibuatnya itu rumah atau villa. Cuman kalau dari saya kan nggak mau ngelebih-lebihkan ya. Jadi nanti kalau masalah tinggal listrik di sini, pasti saya nanti tinggal tanyakan aja. Kalau untuk masalah listrik. Ya, karena gini Kang, ada beberapa konsumen yang dulu sempat saya bawa ke Granada gitu kan. Mereka habis dari Granada terus mampir ke Nuansa gitu. Nah itu nuansa alam tetangganya kita. Siap. Nah itu kan dia jaringan listriknya udah jelas tuh, udah masuk, infrastrukturnya udah, got-nya udah, dan coupling. Nah begitu di Granada mereka nanya, ya saya jawabnya juga sama seperti Kang Hendar gitu, nggak mungkin lah Bu, pasti ada bla 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 gitu. Cuma kan di site plan kita sendiri memang kan nggak ada ya titik gardu atau tiang listrik itu ya. Jujur jadi kelemahan kita saat kita kalau sampai ada yang nanya seperti itu kita akan ragu menjawabnya juga Kang. Itu pelajaran dari Granada ya kemarin, tapi kan memang ada yang orang nggak sampai ke situ ya kita jelasin, tapi begitu ada yang nanya ke situ jaringan listriknya bagaimana gitu. Nah, itu agak galau gitu ngejelasinnya gitu loh. Karena mereka melihat konsep yang ada di tetangga kita itu udah jaringannya udah masuk gitu. Ya, kira-kira gitu. Kalau ini Kang Punten, kalau yang di Nuansa karena kan lebih dulu ya waktu itu. Jadi wajar di Granada yang belum ada. Tapi kalau untuk sekarang kan insya Allah buat teman-teman yang baru datang ke Granada boleh dicek. Listrik udah jelas ada, bahkan gardu diproses sekarang, lagi diproses. Untuk gardu mungkin nanti buat paham juga ya buat kedepannya. Tapi kalau untuk sekarang karena di Granada air cukup mudah, bahkan di Blok C itu ada sumber air besar di situ, itu kalau untuk air aman-aman aja kalau di Granada. Dan untuk listrik itu juga aman Kang kalau di Granada. Walaupun tadi misalkan mungkin pas pertama Kang Budi sempat galau gitu kan ngejelasin karena untuk dari di set plan-nya nggak ada gitu kan gambar gardunya nanti di mana. Tapi alhamdulillah untuk sekarang di Granada listrik udah aman, bahkan gardu lagi dibangun.
Siap. Oke, Kang. Itu termasuk yang Seville ya. Tolong saya Siap, khawatir boleh. ada konsumen Boleh. kita kritis nanti sampai ke sana Oh gitu ya. siap, paham. Itu Siap. emang PR kita. Nanti secepatnya ya, saya kan tadi bilang nggak mungkin ngelebih-lebihkan informasi gitu kan, Iya, ataupun aktual aja. fasilitas. Jadi saya mah nanti tinggal tanyakan ke pihak direktur manajer, bukan direktur ya, ke manajer project, nanti informasikan langsung di grup buat teman-teman, buat nanti nge-branding konsumen, atau ada konsumen yang bertanya atau yang kritis, teman-teman udah siap, pertanyaannya udah buat dijawab gitu kan. Oke, ada lagi selain Kang Budi, nanti satu PR buat saya yang tanyakan, tinggal fasilitas listrik. Ada lagi, teman-teman? Cukup? Atau udah tinggal action aja nih? Kan satu lagi mulai kan kalau sisi lainnya itu kelihatan kota Bogor gitu kan, dari malam hari kelihatan gitu kan. Ya, gimana? Kalau ini kan katanya kalau siang hari kelihatan pemandangan alamnya, hutannya kelihatan ya. Pemandangan dari situ itu siang hari. Kalau lihat ininya. Kalau malam hari kan ada city light kalau nggak salah ya keterangannya ya. Nah, maksudnya waktu malam hari itu kota Bogor itu kelihatan dari atas itu Kang, dari Seville itu kelihatan lampu-lampu gitu Kang. Enggak, kalau dari Seville itu nggak bakalan kelihatan kota Bogor, karena kan arahnya kalau dari Seville itu justru kayak kelihatannya ke arah Cileungsi. Ke arah Cileungsi, atau misalkan ya ke arah Bekasi, itu kelihatannya ke situ. Jadi kalau misalkan yang ke arah kota Bogor beda lagi itu mah. Jadi kalau yang dari Seville nanti yang kelihatan kalau malam itu jelas ya kayak perumahan atau ke arah Cileungsi, ke Bekasi itu kelihatan. Iya, di belakang itu dari blok C nih. Dari blok C kelihatannya. Emang bagus maksudnya nggak gelap itu, karena kan kalau di Cileungsi atau di Bekasi udah jelas banyak lampu ya. Itu ada kelihatan dari blok C. Iya, pastikan ya. Siap. Sama-sama. Ada lagi? Oh, udah siap pada siap promosi ya, action aja ini mah. Berarti kita tinggal menyiapkan kontennya, nanti kita tinggal share ya di grup-grup. Selain itu ada lagi sebelum nanti saya tutup nih, rekan-rekan, ada lagi nggak? Atau saran atau keluhannya atau apa, boleh, silakan. Apa? Cukup. Gunung Batu itu wisata apa ya kan? Apa kan? Gunung Batu wisata apa itu? Wisata ya itu mah kalau Gunung Batu ya emang Gunung Batu, namanya Kidaeng kalau di situ. Jadi di restoran itu wisatanya ada, ya Kidaeng, Kidemang punten. Di Gunung Batu itu namanya Kidemang. Iya, buat nongkrong. Kalau jatuh kemana gimana kamu? Bandel banget. Aduh, buat nongkrong ya. Kalau buat jangan galak-galak. Buat nongkrong itu buat di kucingnya. Ya, makasih Kang. Siap, sama-sama Kang Bardi. Berarti Kang Bardi belum ke Seville ya? Belum. Oh, aduh, Kang Bardi. Boleh kalau hari Minggu besok wajib ke Seville sambil ngawal konsumen ya. Sambil kalau emang nggak ngawal konsumen, bagi yang belum pernah ke Seville dan waktunya free, saya sarankan datang ke Seville, nanti boleh main sama keluarga, mau ke wisata-wisata yang dekat gitu kan, dari Seville banyak. Buat santai-santai di Kidaeng bagus. Kidemang ya. Masya Allah, Kidaeng mulu ya. Aduh. Oke, ada lagi nggak? Ya Kang, satu lagi Kang. Itu kalau yang kayak kelebihan tanah gitu kan, cara harganya bagaimana itu Kang? Ya itu nanti tinggal dihitung. Paling lebih 150. Iya, nanti tinggal dihitung per meternya, misalkan dari yang 55 juta berarti 550 kan. Nanti tinggal dihitung aja kelebihannya berapa. Dan nanti juga tetap biasanya kalau emang belinya cash misalkan banyak, pastilah ada tambahan diskon. Ya Kang. Ya. Oke, silakan. Ada lagi atau cukup? Ya, saya kan. Halo. Ya, saya. Mau tanya fasilitas apa aja selain ini yang ada di Seville itu. Soalnya ini ada bayar yang niat juga. Oh, ada yang niat. Oh, luar biasa banget. Kalau di Seville kan sejauh ini ya karena beda, bukan eduwisata gitu kan. Jadi kalau dari segi fasilitas kan udah jelas, yang di sini tuh udah jelas akses jalan baru dibangun kemarin yang untuk dicornya, terus dari taman lagi dibuat, gerbang,
lagi proses juga di depan semuanya. Jadi nanti yang paling utama untuk akses jalan ya. Dan kalau emang kelebihan tadi yang di brandingnya buat konsumen gitu kan, yang kita branding buat konsumen itu dari satu paling dekat ke akses utama, dekat ke akses tol, sama satu lagi pusat kiri kanan itu pusat wisata, dekat ke wisata enaknya di Sheffield buat nanti villa atau rumah gitu kan. Enaknya di Sheffield itu Bu. Oke. Sama dingin banget kalau di Sheffield kalau dari sore itu. Pokoknya beda dari jam beda 5, ini udaranya kali ya Kang ya. Dari jam 5 lebihan lah, kurang lebih jam 5 atau setengah 5 itu udara udah beda, bisa dibandingkan sama Granada ya. Maksudnya bukan ngejelekin Granada atau lebih membaguskan Sheffield, bukan, tapi kan ada biasanya plus dan minusnya gitu kan. Iya. Jadi kalau untuk udara lebih dinginan di Sheffield. Ya itu aja Kang. Siap, terima kasih Ibu. Oke, ada lagi? Cukup teman-teman, tinggal nunggu konten ya. Sama tadi untuk pertanyaan Kang Budi nanti insya Allah saya share. Kang, tanya Kang. Iya, Kang Yasin gimana? Taman untuk lokasi Sheffield ke Granada itu ada lintas dalam nggak Kang? Itu yang pertama ya. Karena kemarin sempat kalau harus kita keluar lagi ke Sukamakmur, jalan utama lagi kan agak jauh muternya tuh. Jadi biar sekalian. Dan ya buat semuanya juga saya pernah bermalam di Granada, saya pernah bermalam. Saya juga pernah bermalam di dekat Sheffield di Ciherang. Itu memang lokasi Ciherang atau di dekat Sheffield ini lebih bagus, lebih dingin. Yang ketiga mungkin minta konten-konten terutama untuk selebgram nih Kang Adi bisa membuat juga nih Kang untuk di Sheffield-nya ditunggu. Oh siap, boleh. Iya, begitu aja sih Kang. Siap, kalau untuk konten seperti Kang Adi, karena kan Kang Adi belum pernah di Sheffield juga ya. Karena kalau di Granada kan kebetulan itu lebih ke eduwisata, jadi kita bikin konten untuk Kang Adi kayak sering dan sebagainya karena emang eduwisata. Nah kalau untuk di Sheffield nanti mungkin lebih nge-branding ke fasilitas ataupun yang paling dekat ke wisata-wisatanya nanti. Insya Allah nanti kita buatkan kok. Kalau emang nggak ada Kang Adi juga, karena kan kita target minggu depan ya. Nanti kita maksimalkan dari bahan konten yang ada dulu Kang. Nanti ke depannya juga kita maksimalkan dari konten-konten buat nanti misalkan saya nge-progress itu atau Kang Adi ke situ atau dari Kang Irsan, Kang Ican yang ngisi di konten itu nggak jadi masalah kok nanti. Cuman kalau emang dari tadi masalah lebaran itu emang dinginan ke daerah Sheffield, dingin lah Sheffield. Beda. Oke, cukup ya. Berarti saya tinggal buat konten sama teman-teman. Rute Kang tadi Kang, rute dari Sheffield ke Granada ada kah? Kalau kemarin Kang Legok Yasin Jambu, lewat Legok ini. Jambu, Pak Yasin. Oh gitu. Legok Jambu, enak itu. Itu jaraknya berapa ya? Kalau dari mana nih? Dari Sheffield ke Granada. Kalau dari Sheffield ke Granada 25 menitan kurang lebih. 25 menit. Ya, oke. Iya. Kalau dari Sheffield ke Granada, begitu pun kebalikannya ya. Cuman kalau dari Cilengsi atau dari Jongol itu lebih dekat lah, lebih dekat ke Sheffield. Iya betul. Karena kalau Sheffield itu diakses dekat jalur utama Puncak 2, paling dekat dibandingin Granada. Oke Kang. Paling dekat ke Citerep juga ya. Itu satu lagi mungkin ke akses Dol Cibubur paling dekat juga Sheffield. Oke, ada lagi selain itu? Tuh, Ibu Lini udah jawab ya di sini. Ibu Lini nih, ada 20 menitan karena Ibu Lini pernah ke Sheffield dari Sheffield ke Granada gitu kan. Beliau bareng saya juga waktu itu. 20 atau 25 menit sampai ke Sheffield. Kendaraan apa tuh, Kang? Mobil, motor? Waktu itu Ibu Lini mobil. Saya menggunakan motor ya itu. Motor mau mobil sekitaran 20 atau 20 ya. Kang. Oke. Iya. Oke, ada lagi? Cukup ya? Cukup. Nanti di-share aja kayak Kang ya. Siap, saya siapkan nanti untuk konten, untuk Google Form-nya, terus nanti untuk yang lain-lainnya kita siapkan semuanya hari ini sama besok ya.
Mungkin dari saya cukup itu ya. Sisanya nanti kita sambil berjalan aja. Nanti kita diskusi, kita sharing bareng-bareng. Kalau emang ada masalah ataupun misalkan ada buyer, silakan koordinasi dengan koordinatornya. Kalau koordinatornya slow respon, silakan hubungi saya, Kang Irsan, Kang Ican. Itu bisa nanti bantu. Jadi nanti buat rekan-rekan jangan terpaku sama satu orang. Yang penting komunikasinya harus ada ya buat komunikasi. Kalau emang ada konsumen yang kritis, apalagi yang kritis jangan ditunda-tunda, langsung hubungi kita biar kita bantu. Semoga closing ya, sama yakin closing dah semuanya. Ini ada reward, jangan lupa ada reward ya. Ada reward ini buat booking aja, teman-teman udah dapat 300 dari satu booking ini. Kalau misalkan yang terbanyak udah jelas ya, ngejar dari bookingnya aja udah lumayan nih. Nih, ini ya. Dari booking nih, per customer udah dapat 300. Satu booking doang. Oke, itu ya. Teman-teman dari saya cukup sekian untuk penjelasan product knowledge sama pemberitahuan bahwa di hari Minggu kita ada, di hari Minggu depan, bukan minggu ini ya, di hari Minggu depan tanggal 19 kita ada customer gathering. Silakan yang punya data-data potensial silakan undang. Sama satu lagi kalau emang belum ada punya data potensial silakan bisa kerjasama sama teman yang bekerja di properti, di sales mobil atau di perbankan gitu kan, itu sangat potensial juga datanya. Dari sekarang boleh kerjasama ya sama rekan-rekan, yang penting terbuka, jangan ada istilahnya tanda kutip dalam artian misalkan ngebohongin temannya gitu kan, jangan sampai. Di sini kita syariah, saya harap semuanya nanti teman-teman kerjasamanya juga terbuka. Itu tolong yang punya relasi sama orang perbankan, sales mobil bisa kerjasama, itu penting banget. Asuransi tuh bagus-bagus datanya. Karena orang-orang middle up mereka tahu data-datanya punya juga. Oke, itu saran dari saya. Teman-teman nanti selebihnya kita komunikasi aja ya, lebih intens nanti kalau emang ada yang perlu ditanyakan. Cukup sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya sama partisipasinya. Semoga rekan-rekan semuanya bisa closing di hari Minggu tanggal 19. Bahkan bisa bawa buyer banyak ya. Jangan lupa kejar bonus ini reward yang 300 per customer itu, atau per booking lah, maksudnya per booking. Oke, cukup ya dari saya, cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya semuanya ya. Siap, sama-sama. Semoga pada closing semuanya. Semangat buat promosinya, iklannya. Ya, makasih Kang Iksan. Makasih Kang Iksan. Kang, makasih banyak. Berapa? 2 juta. 700.